Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, serta hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan presentasi pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Ibu Erwina Oktavianti, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Fisika Dasar 2. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai cermin cekung. Sebelum kami mempresentasikan, adapun anggota kelompok kami yaitu Ferenc Setianingsih dengan NIM F1051211044, saya sendiri selaku moderator. Lydia Rahmawati dengan NIM F1051211029. Wafik Aziza dengan NIM F1051211053 dan Selvi dengan NIM F1051211043. Baik, langsung saja kita ke pemateri yang pertama. Kepada Saudari Lydia Rahmawati, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Langsung saja kita pada materi cermin cekung. Apa sih itu cermin cekung? Nah, cermin cekung adalah cermin yang permukaannya melengkung ke dalam. Cermin cekung ini bersifat konvergen, yang artinya mengumpulkan sinar. Sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sekali menemukan penerapan dari cermin cekung. Salah satunya yaitu pada permukaan sendok bagian dalam atau bagian reflektor sebuah senter. Nah, pada cermin cekung ini terdapat beberapa titik penting, yaitu titik fokus yang disimbolkan dengan F, kemudian titik pusat kelengkungan yang disimbolkan dengan R, dan titik pusat optik yang disimbolkan dengan O. Next, untuk pembentukan bayangan pada cermin cekung dapat digambarkan oleh 3 sinar istimewa, yaitu yang pertama, sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama cermin dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar yang datang melalui titik-titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu cermin. Dan yang ketiga, sinar yang datang melalui titik pusat kelengkungan cermin dipantulkan kembali sepanjang jalan yang sama pada saat datang. Next, untuk sifat-sifat bayangan yang dibentuk atau dihasilkan oleh cermin cekung bergantung pada posisi bendanya. Next, untuk gambar yang A di sini bisa dilihat benda yang terletak di antara titik fokus dan titik pusat optik akan menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperbesar. Sinar yang datang melalui pusat optik cermin akan dipantulkan dengan sudut pantul yang sama dengan sudut datang, dan sinar yang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian bisa dilihat pada gambar B di sini, benda yang terletak di antara titik fokus dan titik pusat kelengkungan akan menghasilkan bayangan yang nyata, terbalik, dan diperbesar. Sinar yang sejajar sumbu utama cermin akan dipantulkan melalui titik fokus, dan sinar yang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama cermin. Kemudian untuk gambar C di sini, benda yang terletak di belakang titik pusat kelengkungan cermin akan menghasilkan bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil, yang mana sinar yang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus, dan sinar yang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama cermin. Lalu, bagaimana halnya apabila benda yang berada tepat pada titik fokus cermin? Nah, di sini bisa dilihat pada gambar yang berlatar belakang hitam. Apabila benda diletakkan tepat pada titik fokus cermin, maka cermin akan memantulkan semua sinar sejajar sumbu utamanya, sehingga tidak ada sinar yang berpotongan. Maka dari itu, apabila benda diletakkan tepat pada titik fokus cermin, tidak ada bayangan yang dibentuk ataupun yang dihasilkan dari cermin cekung.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Wafiq Aziza. Baik, terima kasih. Pembahasan selanjutnya yaitu menentukan bayangan cermin cekung. Untuk menentukan bayangan cermin cekung, kita dapat menggunakan 3 metode. Yang pertama, ketika benda diletakkan pada ruang satu, maka bayangan yang dihasilkan akan bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Kemudian yang kedua, ketika benda diletakkan pada ruang dua, maka bayangan yang dihasilkan akan bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Selanjutnya, ketika benda diletakkan pada ruang 3, maka bayangan yang dihasilkan akan bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Dari ketiga metode tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa semua benda yang nyata dan tegak, maka semua bayangan yang terletak di depan cermin akan bersifat nyata dan terbalik. Sedangkan semua bayangan yang terletak di bayangan belakang cermin akan bersifat maya dan tegak. Lalu jika nomor ruang bayangan lebih besar dari nomor ruang benda, maka bayangan akan diperbesar. Sedangkan jika nomor ruang bayangan lebih kecil dari nomor ruang benda, maka bayangan akan diperkecil. Sekian dari saya serahkan kepada Selvi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya tadi. Di sini saya akan membahas tentang hubungan antara jarak fokus dan jari-jari kelengkungan cermin. Hubungan antar jarak fokus dan jari-jari kelengkungan cermin dapat dicari dengan pertolongan gambar. Pada gambar tersebut, tampak bahwa sinar sejajar sumbu utama datang ke permukaan cermin cekung. Kemudian dipantulkan melalui titik fokus. Sinar-sinar ini mengikuti hukum pemantulan, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Oleh karena itu, segitiga AFP merupakan segitiga sama kaki atau sisi AF sama dengan sisi FP. Jika sinar datang dekat sekali dengan sumbu utama AF, dapat dianggap sama dengan OF, sehingga FP sama dengan OF. Dari sini diperoleh bahwa 2F sama dengan R atau F sama dengan 1/2 dikali R. Nah, untuk F sendiri itu adalah jarak fokus, dan R adalah jari-jari kelengkungan cermin. Selanjutnya, rumus pada cermin cekung. Selain secara geometri, letak dan sifat bayangan benda dapat ditentukan secara perhitungan dengan persamaan sebagai berikut. Tampak bahwa segitiga BAO dan segitiga EDO sebangun, sehingga DE sama DE per AB sama dengan OD per OA, sehingga H absen per H sama dengan S absen per S. Tampak bahwa segitiga ABP dan segitiga DEP sebangun. Untuk segitiga ABP berlaku tan alfa sama dengan AB per AP sama dengan H per S dikurang R. Untuk segitiga DEP berlaku tan alfa sama dengan DE per DP sama dengan R per R dikurang S absen. Sehingga H per S dikurang R sama dengan H absen per R dikurang S absen. Menjadi H absen per H sama dengan R dikurang S absen per S dikurang R. Oleh karenanya, H absen per H sama dengan S absen per S. Maka, S absen per S sama dengan R dikurang S absen per S dikurang R. S absen dikali S dikurang R sama dengan S dikali R dikurang S absen menjadi S absen S dikurang S absen R sama dengan SR
kurang S absen menjadi 2 S absen sama dengan R dikali S ditambah S absen. S absen per S ditambah S absen sama dengan R per 2. Menjadi S ditambah S absen per S absen sama dengan 2R. Sehingga didapatkan menjadi 1 per S absen ditambah 1 per S sama dengan 2 per R. Oleh karenanya, F sama dengan R per 2. Maka, 1 per S absen ditambah 1 per S sama dengan 1 per F. Nah, keterangannya di sini yaitu S sama dengan jarak benda ke cermin, H sama dengan tinggi benda, F sama dengan jarak fokus, K absen sama dengan tinggi bayangan, dan S absen sama dengan jarak bayangan ke cermin. Dengan menggunakan persamaan cermin tersebut, kita dapat menentukan jarak bayangan sebuah benda. Adapun perbedaan bayangan M didefinisikan sebagai perbandingan antara besar tinggi bayangan dan besar tinggi benda. Secara matematis dapat ditulis M sama dengan nilai mutlak S absen per S sama dengan H absen per H. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada cermin cekung, jarak antara titik pusat optik terhadap titik pusat kelengkungan dinamakan jari-jari kelengkungan atau R, dan nilainya positif. Panjang jari-jari kelengkungan cermin adalah 2 dikali panjang jarak fokus. Mungkin hanya itu pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Adapun kesimpulan dari materi yang telah disampaikan yaitu mengenai cermin cekung yang merupakan cermin yang permukaannya melengkung ke arah dalam. Pembentukan bayangan pada cermin cekung dapat digambarkan oleh 3 sinar istimewa. Yang pertama yaitu sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama cermin dipantulkan melalui titik fokus. Sinar yang datang melalui titik-titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu cermin. Dan sinar yang datang melalui titik pusat kelengkungan cermin dipantulkan kembali sepanjang jalan yang sama pada saat datang. Selanjutnya yaitu sifat-sifat bayangan pada cermin cekung. Yaitu yang pertama, jika benda pada ruang 1, maka bayangan yang dihasilkan adalah maya, tegak, dan diperbesar. Yang kedua, jika benda berada di ruang 2, maka bayangan yang dihasilkan adalah nyata, di ruang 3, terbalik, dan diperbesar. Ketiga, jika benda berada pada ruang 3, maka bayangan yang dihasilkan adalah nyata, di ruang 2, terbalik, dan diperbesar. Selanjutnya yaitu hubungan antara jarak dan jari-jari kelengkungan. Yaitu pada cermin cekung, jarak antara titik pusat optik terdapat titik pusat kelengkungan dinamakan jari-jari kelengkungan atau R dan nilai. Panjang jari-jari kelengkungan cermin cekung adalah 2 kali panjang jarak fokus. Baik, sekian kesimpulan dan penyampaian materi dari kelompok kami. Saya moderator dan juga mewakili teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.